Hello students, good morning, and now we are going to talk about the triangles and congruence. But before we talk about this topic, I will give you an example of the application of this concept. Automobiles, for example, are manufactured using assembly line production. The parts that are produced must be identical in size and shape so that they can be used in any car on the assembly line. And replacement part must also be identical, and in geometry, fixtures that have the same size and shapes are called congruent. Ya, baik para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang segitiga dan kongruen. Salah satu aplikasi atau penerapan dari konsep ini adalah pada perusahaan mobil, di mana untuk memproduksi mobil secara massal dibutuhkan komponen-komponen yang identik dalam ukuran dan bentuk. Nah, dalam geometri, objek-objek yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama itu kita kenal dengan kongruen. Ya, itu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. In geometry, we need useful definitions to help us decide when two figures such as triangle ABC and triangle DEF are congruent. You can try. A tracing paper test can be used to show that triangle ABC probably congruent to DEF. Yeah, this test can help us understand the usual definitions of congruence. So if you can slide, turn, or flip over the paper so the tracing fit on triangle ABC, the triangle are probably congruent between triangle ABC and DEF. You can try by using the papers and try to slide, turn, or flip over the paper so the tracing fit on this triangle. And now we have the definitions that say that two triangles are congruent if there is a correspondence between the vertices such that each pair of corresponding sides and angles are congruent. Yeah. We have the vertex correspondence and angle correspondence. The vertex correspondence, such as this vertex A and T. And then we have the B and E. And we have C and F. Also, we have the angle correspondence, angle A and angle D, and then angle B corresponding with angle E, and also C, angle C and angle F. Yeah, this is the vertex correspondence, and this is the angles correspondence. And to say that, we have also the side correspondence, such as side AB and DE. And also BC and EF. And also AC and DF. So we have the vertex correspondence and angle correspondence and also the side correspondence. So we can so this statement about the congruent triangle provide specific information like this, and we have the A, B, C. This is a triangle ABC and triangle DEF. We call this is the congruence if
they have the corresponding sides and angles. A with D, and then B with E, and C with F. And this also AB corresponding with DE, and BC corresponding with EF, and AC with DF. Yeah, so the diagram show how this statement about the congruent triangle provides specific information about the corresponding parts, angles, and sides. So this is the definitions of the congruence. Two triangles are congruent, and we have the three congruence postulates. We have the SAS congruence postulate, or side angle sides, and angle side angles congruence postulate, and side postulate. First, we have the if two sides and the include angles of one triangle are congruent, respectively to sides and the include angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Yeah, if two sides and the include angle of one triangle are congruent, subject to two sides and the include angle of another triangle, then the two triangles are congruent. This is the SAS congruence postulate. And the second is ASA. If two angles, for example, this is the GKL and PQR. If there is two angles and the include sets of triangle are congruent, yeah, there is two angles, and included the sides of one triangle are congruent. Respectively to angles and the include sides of another triangles, then the two triangles are congruent. So we have the two angles and the include sides of one triangle. We call ASA congruence postulate. And the last, if we have the two triangle, for example, triangle GHI and triangle XYZ, if we have the all three sides of one triangle are congruent, this example, are congruent and respectively to all three sides of angle triangle another triangles, then the two triangles are congruent. So this is the SSS congruence postulate. Ya, baik. Jadi di sini ada definisi dari dua segitiga dikatakan kongruen jika ada korespondensi antara titik-titik pada segitiga, sehingga ada pasangan-pasangan dari corresponding sisi-sisi dan sudut-sudut yang berkorespondensi. Maka di situ segitiganya itu congruence gitu ya. Jadi sebagai contoh di sini ada segitiga ABC dan DEF, ini ada titik-titik yang berpasangan, yaitu titik A dan titik D, titik B dengan titik E, titik C dengan titik F. Kemudian ada sudutnya juga berpasangan, sudut A dan sudut D, kemudian sudut B dengan sudut E, dan sudut C dengan sudut F.
maka di sini ada titik yang berkorespondensi, kemudian sudut berkorespondensi, dan juga ada sisi-sisi yang berkorespondensi, yaitu sisi AB dan sisi DE, kemudian sisi BC dengan EF dan AC dengan DF. Maka di sini bisa kita tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF ini ada sisi-sisi dan sudut-sudut yang saling berkorespondensi, sehingga di sini bisa kita lukiskan, bisa ilustrasikan dalam diagram seperti ini. Ada komponen-komponen yang saling berkorespondensi, sehingga kita sebut bahwa dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen, gitu ya, punya ukuran yang sama, dan ini juga punya sudut-sudut yang besarnya sama, dan akan lebih jelasnya di sini dalam postulat-postulat, gitu ya. Jadi ada postulat-postulat, ini misalnya kurang S ya, postulat-postulat yang menjadi dasar dalam hubungan antara segitiga-segitiga yang kongruen. Yang pertama, jika ada segitiga yang ini postulat SAS itu jika ada satu sudut dan dua sisi yang sama ukurannya. Jadi ada segitiga ABC dan segitiga ABC dan segitiga DEF punya dua sisi yang sama dan sudut yang dibentuk dari dua sisi ini adalah sama juga, gitu ya. Jadi di sini sama, maka di sini dua segitiga ini dikatakan kongruen, gitu ya. Jadi diingat ada dua sisi dan sudut yang ada di antara dua sisi ini, gitu ya. Jadi ada dua sisi dan salah satu sudut yang berada di antara dua sisi tersebut punya ukuran yang kongruen, punya bentuk yang kongruen, maka dua segitiga ini disebut dengan segitiga yang kongruen. Kemudian untuk yang kedua, ini yang pertama, untuk yang kedua ASA apabila ada dua buah sudut, gitu ya. Jadi di sini ada dua buah sudut yang kongruen dengan dua buah sudut pada segitiga yang lain, yaitu JKL dan PGR, dan ada sisi yang berada di antara sudut atau di dalam sudut dua sudut tersebut, gitu ya. Jadi harus berada di sini. Ini sudut, ini sisinya, dan ini sudutnya. Dan ketika di sini mempunyai sisi yang kongruen dengan JL di sini, maka dua segitiga ini dikatakan dua segitiga yang kongruen. Ya, diingat-ingat dua sudut dan diantaranya ada sisi yang sama. Jadi itu. Yang terakhir adalah jika dua buah segitiga ini mempunyai tiga sisi yang kongruen. Ada sisi yang pertama, kedua, dan ketiga ini kongruen, maka ini kita sebut juga segitiga, dua segitiga yang kongruen. Jadi di sini ada sisi, sudut sisi, kemudian sudut, sisi sudut, dan sisi. Ya, jadi ini ada tiga postulat yang bisa kita gunakan sebagai dasar, gitu ya. Dasar untuk membahas terkait dengan postulat-postulat terkait dengan kongruens. Okay, I give you an revision that this is a congruence postulates because we have three postulates. SAS congruence postulat, ASA congruence postulat, and SSS congruence postulat. So we have the congruence postulates. Okay, next we have the example how to prove the statement using the congruence postulat. This is an example. If we have the triangle MNP and we know that the MN, set MN is congruent with the MP, MN congruent with MP, and angle 1 is congruent with angle 2. So we can prove that triangle MNQ and triangle MPQ are congruent. We can prove by using this table. Start with
write the statements and reason. The first, we have the MN congruent with MP. The reason is this is a given based on the this problem. This is a given. And number 2, we have the angle 1 congruent with angle 2. This is also given. And then to prove that MNQ and MPQ are congruent, we can use one of these 3 postulates, and we can try to using the ASA or SAS. Yeah, because we have the one angle, so we can try to use the side angle and side. So we have to find one side that are congruent. We don't know this is congruent or not, and we can try that MQ yeah, MQ and MQ. This is congruent because the reason is a segment is congruent to itself. Yeah, because the MQ and MQ, this is a segment is congruent to itself. So we can go to the next statements that triangle MNQ congruent with the triangle MPQ. Yeah, because we have the, yeah, this is the congruent. So we have the MN congruent with the MP, and angle 1 congruent with angle 2, and MQ congruent with the MQ. So we have the side angle side. So we can write that MNQ congruent with the MPQ. The reason is number 4. The reason is SAS congruence postulate. Yeah, so this proof that triangle MNQ and triangle MPQ are congruent. Ya, baik. Jadi di sini kita mencoba untuk memberikan contoh membuktikan menggunakan postulat-postulat kongruensi. Ya, jadi di sini kalau kita punyai segitiga MNP, nah di sini MN dengan MP kongruen, ya, MN dan MP kongruen. Sudut 1 dengan sudut 2 kongruen, dan dibuktikan bahwa MNQ dan MPQ itu juga segitiga yang kongruen. Untuk membuktikan kita bisa memilih salah satu dari ketiga postulat ini. Dan kita bisa melihat ini sisinya sudah sama, sudah kongruen, sudutnya sudah kongruen, berarti kita harus mencari satu sudut. Nah, kalau ini tidak mungkin gitu ya. Apakah sudut ini bisa diketahui? Apakah sama? Itu juga belum tentu gitu ya. Sehingga salah satunya adalah kita sudah bisa menulis langkahnya, kita buat tabel. Pertama sudah diketahui ini diketahui di dalam soal. Nomor 2 juga diketahui dalam soal, dan nomor 3 ini diketahui berdasarkan tidak diketahui di dalam soal, tapi kita bisa mengetahui bahwa MQ itu kongruen dengan dirinya sendiri gitu ya. MQ merupakan bagian dari segitiga MNQ dan merupakan bagian dari segitiga MQP. Tapi sebagai dirinya sendiri, MQ itu juga kongruen dengan dirinya sendiri. Sehingga kita bisa menuliskan pernyataan yang ketiga. MQ kongruen dengan MQ karena
sebuah ruas garis itu kongruen dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika kita punya sisi, sudut, dan sisi SAS ya. Jadi kita SAS atau sisi angle side atau di sini sisi sudut sisi, sehingga kita bisa menuliskan bahwa segitiga MNQ dengan segitiga MPQ itu kongruen gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi ini bagaimana cara membuktikan dengan menggunakan postulat congruence. Ya. Coba nanti beberapa contoh-contoh yang lain bisa digunakan untuk latihan. And then we can also prove using definition. This is an example that given that we have the triangle ABC, ABD, triangle ABD and AC perpendicular with perpendicular to triangle AC perpendicular to BD, and we have to prove that angle ACD and angle ACB are congruent. To prove, we can take a table, and this is a statement and reason. Statement and reasons. The first, we can write that it's clear that AC perpendicular to BD. This is a given. It's number one, it's given. And number two, we can also directly to write that, because the AC, this is perpendicular, so we can write that triangle angle ACD is congruent with angle ACB. Where we can write this? It's clear that this is the definitions of perpendicular lines. This is a perpendicular lines that it's clear that if there is two lines BD and CA, this is perpendicular, so we can write that the angles of ACD and triangle and angle ACB are congruent because they have the same size of the angles, namely 90 degree. So we can use directly the use of definition. At least you can read the definitions of perpendicular lines in the previous chapters. Baik. Jadi di sini untuk membuktikan bahwa segitiga ABD dan di sini ada segitiga ABD dan AC itu tegak lurus dengan BD, dan kita harus membuktikan bahwa ACD dan ACB itu kongruen. Ini ada dua langkah. Langkah yang pertama, ini jelas kita mengetahui bahwa AC dan BD tegak lurus. Kemudian untuk yang kedua, langsung kita menemukan buktinya bahwa sudut ACD dan ACB itu kongruen dari definisi. Definisi dari garis-garis yang tegak lurus. Jika ada dua buah garis yang tegak lurus, maka terbentuk sudut 90 derajat di sini. Silakan nanti bisa dicari dan pelajari ulang definisi dari dua garis atau garis-garis yang tegak lurus gitu ya. Jadi di sini bisa langsung kita gunakan sebagai bukti. Now we can also use the postulate and definitions to prove the statements. For example, this is a
the problem that we have the APD, triangle APD, that AB and AD are congruent and C is the midpoint. Yeah, AB and AD are congruent and C is the midpoints of PD, and we have to prove that triangle APC and triangle ADC are congruent. So we can prove this statement by using this table. Statement and reason. Number one, it is clear that AB and AD are congruent. This is because this is a given. And number two, we have the information that C is midpoint. Midpoint of PD is also given. And no, number three, because of C is the midpoint of PD, so based on the definitions, we know that PC and CD are congruent. So we can write that PC and PD and CD, PC and CD are congruent. Why? Yeah, this is because of the definitions definition of midpoint. Yeah, the definitions of midpoint. What is the definition of midpoint? You can remember and read these definitions in the previous chapter, that there is several definitions, midpoint, perpendicular, and others, and we can use the definition of midpoint to be reasons for this statement that PC and CD are congruent because of the C is the midpoint of PD. Yeah, this is the definitions of midpoint. And then after that, we have the side, and this is also the side. So SS, so we can try to use one of three postulates. I think this is impossible to use the angles, because we have to prove that the angle APC and ADC are congruent, but we don't know that this is congruent or not. So we have to prove, choose another postulate, and this the other possibilities is to find the other sides, because we have two sides that congruent, so we have to find one side that are congruent. So we can try that. I think this is possible that AC and AC are congruent, because AC, this is a segment. A segment is congruent to itself. Yeah, so we have the side and side, so we can conclude with number 5 with the postulate SSS congruence postulate. So we can conclude that triangle ABC and triangle ADC are congruent. The reason is the SSS congruent postulate. We have the three sides that are congruent, so we can
prove that triangle ABC and ADC are congruent. So this is the how to use the postulates and definitions in the same time to prove a statement. Okay. And we can also proving the segment and angle congruence, but I will give this problem as our discussion topic. So let's we discuss this in the discussion topic 1. So we will see in the discussion forum and to discuss about this topic. Please to try to give an opinion, argument, and share your work for proving this statement. Try to be active in discussion topic 1. And we have also overlapping triangles to prove, and this is a problem, and we will meet in the discussion topic 2. And this is the discussion topic 3. This is about the chain of congruence. So please you can try to discuss with your friends and share your argument, your opinion, and also your works, and let's we discuss together in our discussion forum in Elena. Ya, baik. Jadi di sini untuk yang berikutnya adalah membuktikan pernyataan dengan menggunakan postulat dan definisi dari waktu yang bersamaan. Jadi kalau kita mempunyai ini ya, sebentar. Ya, kalau di sini kita mempunyai segitiga ABD, ya, mempunyai segitiga ABD dan sebentar. Mempunyai segitiga ABD dan ada AB itu kongruen dengan AD dan C adalah titik tengah dari BD. Maka di sini kita bisa membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADC adalah kongruen. Ya, langkahnya kita bikin tabel, statement atau pernyataan dan alasan. Ya, untuk yang nomor pertama AB kongruen dengan AD. Ini sudah jelas diberikan di soal. C adalah titik tengah juga diberikan. Ya, sebagai dampaknya adalah nomor 3 ini. Nomor 3 ini BC dan CD. Karena C adalah titik tengah, maka berdasarkan definisi titik tengah itu membagi dua ruas menjadi sama besar. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa BC dengan CD itu adalah dua sisi yang kongruen. Dan alasannya adalah definisi dari titik tengah. Seperti apa definisinya? Coba dibuka kembali di buku pada bab sebelumnya tentang definisi-definisi. Ya, silakan saudara pelajari lagi dan kurang lebih prinsipnya seperti tadi. Kalau ada titik tengah, maka titik tengah itu akan membagi ruas garis itu menjadi dua ruas yang sama ukurannya. Jadi ini BC kongruen dengan CD. Itu sebagai dampak dari definisi yang ada. Dan kemudian selanjutnya karena kita sudah punya sisi dan sisi, jadi kita harus menentukan satu sudut atau menentukan satu sisi lagi. Kalau sudut misalnya kita memilih ini sudutnya, karena sini sisi harus menentukan sudut dan sisi, ini juga sama sisi, sudut, sisi, tapi kita tidak tahu apakah ini kongruen atau tidak ada alasan dan tidak ada yang bisa kita gunakan sebagai dasar pembuktiannya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan ini. Walaupun nanti dalam kenyataannya kalau kita sudah terbukti bahwa ABC dan ADC itu kongruen, maka di sini pasti kongruen. Tapi ini
saat ini tidak ada alasan. Jadi kita tidak bisa menggunakan sudut ini. Sudut yang lainnya tidak mungkin karena tidak ada postulat yang menyebutkan di sini sisi dan kemudian di sini sudutnya di sini itu tidak ada gitu ya. Jadi ini juga tidak bisa kita gunakan. Walaupun ini juga sudah pasti bahwa ini sudutnya itu 90. Ya, belum tentu juga gitu ya. Jadi ini juga belum tentu ini walaupun nanti dalam kenyataannya nanti akan menjadi dampak ini sudutnya 90 derajat gitu ya, dan ini tegak lurus, tapi ini tidak ada alasan saat ini untuk digunakan sebagai pembuktian di sini. Sehingga ada langkah lainnya adalah kita harus menentukan satu sisi yang kongruen, sisi yang kongruen dengan sisi yang ada di segitiga yang lainnya. Dan kita pilih AC. Ya, AC ternyata AC itu kongruen dengan AC. Karena AC itu bagian dari segitiga ABC dan AC juga bagian dari segitiga ADC. Tapi dua ruas atau dua sisi tersebut itu merupakan satu sisi gitu ya, atau satu ruas garis. Jadi di sini suatu ruas garis itu kongruen dengan dirinya sendiri, sehingga AC kongruen dengan AC, di mana AC yang pertama adalah AC bagian dari ABC dan AC yang kedua adalah bagian dari ACD. Tapi dua-duanya adalah ruas garis yang sama, sehingga ruas garis itu kongruen dengan dirinya sendiri. Ya, jadi di sini bisa digunakan sebagai dasar gitu ya. Kemudian untuk yang kelima di sini, sehingga di sini bisa kita buktikan, kita tunjukkan sebagai alasannya bahwa di sini ada sisi, sehingga kita menggunakan postulat kongruens sisi untuk menunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADC adalah kongruen. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita membuktikan dengan menggunakan postulat dan definisi. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada membuktikan segmen dan membuktikan kongruen sudut dan ruas garis. Ya, ini saya berikan ini sebagai bahan untuk diskusi pada topik yang pertama nanti di Elena. Silakan nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan berikan opini, pendapat dan pekerjaan saudara untuk kita diskusikan bersama. Dan ini juga digunakan untuk topik yang kedua, gitu ya. Dan ini juga ada topik yang ketiga. Dan nanti ketika nanti ada pembuktian, nanti kita juga sering mendapatkan beberapa istilah, gitu ya. Beberapa istilah mungkin nanti bisa kita tuliskan di sini. Misalnya ada beberapa istilah. Here, we will also discuss about abbreviations. Abbreviations, we have the CPCTC. Yeah, what is the abbreviation of CPCTC? It means that corresponding part of congruent triangles are congruent. So, yeah, corresponding part of correspondence triangles are congruent. Yeah, this is the abbreviations of CPCTC. Yeah, you often use this when you prove the statements of theorem. Ya, jadi nanti di sini saudara-saudara akan sering menjumpai istilah-istilah. Salah satunya adalah istilah CPCTC. Adalah corresponding part of corresponding triangle are congruent. Ya, jadi itu bisa kita gunakan sebagai reason, sebagai alasan ketika kita membuktikan. Ya, jadi ya bisa digunakan. Ya, silakan nanti bisa kita diskusikan 3 topik ini di Elena. Okay, then thank you very much for your attention and see you in the discussion forum in Elena. Thank you very much and see you.